Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan membagikan video tutorial bagaimana cara membaca tabel F atau F-tabel dalam analisis regresi. Sebelum mulai membaca, kita perkenalkan dulu bagaimana wujud dari tabel F. Untuk tabel F atau F-tabel ini kita menggunakan alfa 5% dan menggunakan alfa 1%. Di sini untuk tabel F saya mengambil dari sumbernya lampiran buku Kotsoyanis tahun 1977. Untuk tabel F di sini kita melihat ada V1 yang horizontal dan ada juga V2 atau yang vertikal. V1 bisa juga disebut dengan derajat bebas pembilang dan V1 yang vertikal disebut juga dengan derajat bebas penyebut. Ini angka-angka yang kita gunakan dalam tabel F. Jadi di sini saya hanya menggunakan sampai 15 karena akan menggunakan contoh untuk jumlah observasi yang lebih sedikit. Nanti di sini sebetulnya ada banyak sampai urutan lebih banyak lagi. Kemudian untuk yang tabel F untuk alfa 1% juga sama. Di sini ada derajat bebas pembilang yang horizontal atau kolom, angka-angka dalam kolom. Kemudian untuk derajat bebas penyebut itu ini yang vertikal atau angka-angka dalam baris. Untuk tabel F, di sini untuk uji F, tadi seperti yang saya sampaikan ada derajat bebas pembilang V1 yang horizontal atau kolom, ini rumusnya adalah K-1. Kemudian untuk DF penyebut atau V2, ini adalah bentuknya vertikal, ini bentuk baris dengan rumus N min K. Jadi N itu adalah jumlah observasi atau data atau responden. Kemudian K adalah jumlah semua variabel, baik variabel dependen maupun variabel independen. Misalnya di sini jumlah observasi ada 13 responden, ini semata-mata hanya untuk contoh ya, supaya memudahkan dalam membaca tabel. Kemudian jumlah variabel adalah satu variabel dependen dan dua variabel independen. Jadi artinya sudah kita peroleh N sama dengan 13 dan K sama dengan 3. Ya, bisa juga ada sebuah buku yang menyebutkan bahwa ini adalah dua variabel independen plus konstanta. Jadi 2 konstantanya 1 sama dengan 3, jadi sama saja 3. Jadi N sama dengan 13 dan K sama dengan 3. Bagaimana untuk F-tabel pada alfa 5%, kemudian bagaimana untuk F-tabel pada alfa 1%. Untuk mencari nilai-nilai tersebut, kita perlu mencari DF pembilang dan DF penyebut. V1 atau DF pembilang rumusnya adalah K-1. Berarti adalah 3 min 1 sama dengan 2. Kita peroleh V1 sama dengan 2. Kemudian derajat bebas penyebut atau V2 rumusnya adalah N min K. N adalah 13, K adalah 3. Sehingga 13 min 3 sama dengan 10. Jadi yang horizontal adalah 2, yang vertikal adalah 10. Baik, sebelum kita mulai melanjutkan, jika video ini bermanfaat, silakan like and subscribe. Ini adalah wujud tabel F dari alfa 5% dari lampiran bukunya Kotsoyanis tahun 1977. Di sini kita ingin mengetahui bagaimana nilai alfa 5% untuk nilai F tabelnya. Yang pertama F1 sudah kita peroleh atau derajat bebas pembilangnya adalah 2, tadi ada di hasil perhitungan. Kemudian untuk derajat bebas penyebutnya atau V2 yang vertikal sama dengan 10. Jadi tinggal kita tarik saja ketemu nilai berapa, diperoleh nilai 4,10. Jadi artinya nilai F-tabel dari alfa 5% dengan V1 2 dan V2 10 adalah 4,10. Kemudian untuk tabel F yang 1% di sini ditanyakan juga bagaimana nilainya. Caranya sama. Yang pertama adalah untuk derajat bebas pembilangnya adalah 2 dan derajat bebas penyebutnya adalah 10. Tinggal kita tarik sehingga diperoleh nilai 7,56. Jadi perlu diketahui bahwa untuk alfa yang lebih kecil, alfa 1% dibandingkan alfa 5%, nilai F-tabelnya itu akan lebih tinggi. Untuk pengambilan kesimpulan dalam analisis regresi bahwa nilai F hitung jika lebih besar dari F-tabel,
baik 5% ataupun 1%, artinya adalah berpengaruh signifikan. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, baik 5% atau 1% alfanya itu artinya tidak signifikan. Untuk nilai F tabel ini juga bisa diperoleh dengan menggunakan software Microsoft Excel. Jadi kita bisa mencari nilai F tabelnya. Demikian video dari Kanadata. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Silakan like and subscribe dan juga share pada teman-teman Anda yang membutuhkan. Info ini cukup sederhana, tapi jika tidak memahami akan membuat kesulitan juga dan juga bisa salah mengambil kesimpulan. Demikian, sampai jumpa di video-video Kanadata berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.